Yang pertama itu ada NTB, kemudian Jakarta, kemudian Jawa Barat, yang keempat Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang OJK sudah pantas dirombak dan dibubarkan. Ini buktinya. Nah, seperti apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya berita terkait dengan provinsi-provinsi yang paling banyak kredit macetnya. Sebelumnya kita tahu ada beberapa provinsi yang paling banyak menggunakan pinjol dan paling banyak galbay juga. Dan sekarang setelah diambil data, ada data terbaru untuk daerah dengan kredit macet terparah dan tertinggi di seluruh Indonesia. Nah, ini dia informasi teman-teman ya, walaupun ini informasi per Juni, tapi data ini diambil per September ya. Kita baca satu persatu. Yang pertama itu ada NTB, kemudian Jakarta, kemudian Jawa Barat, yang keempat Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, ke-7 Lampung, ke-8 Banten, 9 Sumatera Selatan, dan ke-10 Sumatera Barat. Nah, diinformasikan juga di sini, posisi NTB di puncak daftar ini terasa ironis dibandingkan Jakarta dan Jawa Barat yang memiliki pengguna pinjol jauh lebih banyak. Provinsi dengan skala ekonomi lebih kecil justru menanggung beban gagal bayar paling berat. Dan benar sekali ya, sampai hari ini juga OJK belum ambil tindakan untuk daerah ini. Apakah akan ada DC lapangan ataukah ada pihak ketiga? Sampai sekarang daerah ini masih aman dari DC. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi masih dipegang oleh NTB, kemudian Jawa Barat dan DKI Jakarta yang paling banyak kredit macetnya dan paling tertinggi di Indonesia. Dan mudah-mudahan ada solusi ya biar masyarakatnya tidak tergantung sama pinjol. Kalaupun memang tergantung sama pinjol, saya yakin mereka ini adalah orang-orang yang kuat mental, orang-orang yang memang siap menghadapi para DC-nya karena kelihatan satu daerah kompak untuk galbay. Gitu ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman yang galbay di GoPay pinjam ya. Jadi di sini membagikan kisahnya bagaimana cara menghadapi DC. Nah, mungkin inilah menjadi patokan bahwa sebenarnya DC itu tidak semengerikan seperti yang selalu kita bayangkan dan yang selalu kita wanti-wanti ketika dia datang. Dan berikut saya bacakan kisahnya dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kalian bahwa orang yang takut didatangin DC itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Mau sharing aja, barusan dari DC GoPay pinjam datang ke rumah, jumlah tagihan adalah 13 juta, domisili Jabotabek. Tagihan per bulan kurang lebih 4 juta per bulannya. Keterlambatan kurang lebih 90 hari. Saya kebetulan lagi di kantor, jadi yang nerima di rumah adalah ibu. So far DC-nya baik banget, sangat kooperatif, bahkan bilang kalau pinjol ini jahat, dan dia juga bilang kalau jangan dimarahin bu anaknya, dia udah dewasa. GoPay pinjam ini kalau pengalaman gua, dia bekerja sama dengan pihak ketiga atas nama PT Perkasa Abadi Perdana. Buat yang takut didatangin DC atau takut ketahuan sama keluarga, sumpah jujur aja. Kalau udah jujur insya Allah lebih tenang, lebih nggak panik kan kalau ada yang datang ke rumah. Bahkan kalau keluarganya yang mengerti bakalan dibantu kok. Dan FYI, gua nggak ada niat galbay, tapi telat aja karena masih ngumpulin buat gua bayar sekaligus dan ngutamain keluarga, kebutuhan rumah dulu baru bayar cicilan. Ini adalah prioritas terakhir. Nah, ini betul sekali. Berarti kakak ini sudah berada di titik pasrah, di titik saya benar-benar mau keluar dari yang namanya pinjol, yaitu dia mulai untuk jujur kepada keluarganya, mulai berani dengan apapun, dan dia lebih memilih ngumpulin duit baru dia bayarin keseluruhan daripada dia bayarin terus-terusan yang ujung-ujungnya kepikiran akhirnya kayak lubang tutup lubang. Nah, inilah membuktikan bahwa DC yang datang ke rumah itu tidak sama dengan DC yang selalu maki-maki kita di WA. Nah, itu dia teman-teman ya, kunci dari semua orang yang galbay itu adalah pasrah dan siap dengan segala apapun. Ketika kita sudah masuk ke dalam titik seperti itu, berarti kita sudah siap. Apapun yang mau DC datang ke rumah kita, apapun yang mau DC perbuat dengan data kita, kita sudah siap. Yang penting satu, jangan kita memulai segala tindakan apapun karena pasti hukum itu bisa berbalik kepada kita. Gitu teman-teman ya. Dan baru-baru ini juga banyak yang menggemakan tentang OJK untuk dibubarkan.
Nah, kenapa permasalahan ini terjadi? Jadi banyak sekali fenomena-fenomena terbaru. Sebaiknya ini OJK dirombak. Jangan hanya para menteri-menterinya, menteri keuangan, menteri ini, menteri itu yang dirombak. Tetapi OJK yang menangani masalah keuangan yang terkembang di seluruh Indonesia, kenapa tidak pernah dirombak ataupun diganti-gantilah pemegangnya? Karena kalau dilihat sekali, banyak kasus-kasus terjadi tentang keuangan sampai hari ini OJK masih mandek, bahkan terkesan membiarkan. Nah, jadi informasi ini saya dapatkan dari Instagram seorang teman yang curhat kalau dia barusan aja ditipu dari yang namanya DJP online ataupun untuk pembayaran pajak. Nah, di sini ada orang pajak yang meminta pencocokan NIK dengan NPWP-nya, dan ternyata di situ dari percakapan dia diminta untuk verifikasi wajah dan juga sidik jari. Nah, tidak berapa lama ternyata ada informasi masuk dari GoPay Pinjam, ShopeePay dan juga Bank Jago, yang mana ternyata limitnya dikuras habis oleh mereka. Dalam keadaan syok dan mencoba untuk tenang, dia coba untuk langsung datang ke kantor OJK, dan yang bikin dia bingung adalah ternyata OJK hanya menerima konsultasi dengan template. Prosedurnya dia harus lapor kepada polisi, kemudian lapor kepada APPT, lalu dia datang ke Polda mengantri, dan ternyata baru akan dihubungi lagi oleh pihak Polda setelah 1 atau 2 minggu pada masa selesai laporan. Nah, disinilah peran negara untuk scammer seperti ini yang tidak ada. Apalagi terkait dengan keuangan, OJK yang terkesan tidak bisa memberikan perlindungan, bahkan kejadian itu tidak berapa lama dari dia laporan. Dan yang paling lagi membingungkan adalah tidak adanya perlindungan hukum bagi mereka-mereka yang memang terkena scammer digital sampai detik ini semenjak pinjol itu didirikan. Nah, itulah banyak yang menggemakan lebih baik OJK dibubarkan, karena sejauh ini tidak ada action pasti dari OJK sendiri terkait dengan pengaduan masyarakat yang hari itu juga terkena pengaduan, hari itu juga dilaporkan, tidak ada action yang pasti. Ditambah lagi beberapa keluhan para orang-orang yang mengatakan bahwa bunga pinjol makin menjadi-jadi. Ini gimana sih maksudnya? Kan gue mau lunasin ya, katanya pinjam 300 jangka waktu sebulan nggak ada bunganya. Ternyata pinjam 300 dikasih 282, terus pas mau dilunasin jadi 324. Tagihan muncul 25 Oktober, tapi jangka waktu sebulan dari tanggal 15 September sampai 14 Oktober. Nggak ngerti gue. Nah, kebetulan dia melakukan pinjaman di Alobank, yang mana dia mengajukan pinjaman 300.000, ternyata cuma dapat 282.000 dan harus membayarkan 324.000 dalam jangka waktu hanya beberapa minggu saja. Nah, sampai hari ini pun OJK tidak bisa mengawasin hal yang seperti ini. Ditambah lagi, gue punya hutang pinjol di KTA Kilat dan udah agak lebih sebulan, tapi kenapa ditawarin ngambil lagi di Rupiah Cepat sama Alobank? Berarti kerjasama sama KTA Kilat. Sepertinya gue disuruh gaya lubang tutup lubang, pantas banyak yang kelilik hutang gara-gara pinjol. Nah, ini betul sekali ya. Padahal OJK sudah menyarankan itu hanya boleh 1 orang 3 pinjol saja. Kalau sudah galbay itu sudah tidak boleh lagi minjol. Tapi banyak sekali pinjol-pinjol yang bermain curang, bahkan banyak orang yang galbay masih terus ditawar-tawarin, dan OJK masih diam untuk hal ini. Karena kalau dilihat dari kasus-kasus yang pernah ada, belum lagi kasus dari yang teman kita bacakan tadi ini, terkesan OJK memang sebenarnya itu menampung semua permasalahan, tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah itu, kecuali kalau kita galbay. Kalau kita galbay itu adalah keputusan kita yang kita ambil bahwa saya siap dengan segala resikonya. Nah, itulah mengapa banyak sekali yang mengatakan bahwa kubu ataupun tubuh yang ada dalam OJK coba untuk dirombak, diperbaiki. Apa permasalahannya? Kenapa permasalahan digital seperti ini belum bisa terselesaikan? Dan banyak sekali masyarakat yang mengadu kepada OJK, tapi kesannya dibiarkan. Nah, inilah membuktikan bahwa galbay itu memang yang terbaik buat kita saat ini, teman-teman. Toh kalaupun itu laba semuanya masuk ke dalam negeri kita, apakah keuntungannya akan berimbas kepada kita? Yang nyatanya enggak. Yang ada pinjol makin dimekar-mekarin, kemudian lagi uang yang dari perbankan langsung dialihkan kepada pinjol-pinjol, yang mana kesemuanya sejauh ini untuk memiskinkan rakyatnya. Jadi saya harapkan buat teman-teman semuanya, stop untuk gaya lubang tutup lubang, apalagi stop untuk memperkaya orang lain. Jadi untuk itu teman-teman semuanya saya harapkan dari kasus apapun yang terjadi sudah banyak kita share
dengarkan. Jangan pernah takut untuk galbay. Yang namanya DC, hadapin saja. Karena DC sejauh ini juga manusia, sama-sama makan nasi. Hadapin, berani, dan siap untuk terima apapun yang terjadi. Gitu teman-teman ya. Nah, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini makin membuka mata kita semuanya, semakin membuat kita lebih percaya dan yakin bahwa saya hari ini galbay untuk masa depan saya. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu informasinya. Semoga menjadi mood booster buat kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.